Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film yang dirilis pada tahun 2007 berjudul In the Name of the King, A Dungeon Siege Tale. Panjang bener judulnya. Dibintangi oleh mamang botak kesayangan kita semua, siapa lagi kalau bukan Jason Statham. Kalian pasti belum pernah nonton film ini, apalagi Jason Statham bermain film kerajaan. Jadi sudah pasti ceritanya akan sangat beradrenalin. Film ini mengisahkan tentang seorang petani lobak yang ingin balas dendam kepada penyihir jamet atas kematian anaknya. Selain itu, dia juga ingin menyelamatkan istrinya yang disandera oleh para siluman. Di wik-wik juga tuh. Berbekal skill pedang dan baku hantam, petani satu ini membrutal tanpa rasa takut sedikit pun. Penasarin? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Atas Nama Raja. Di awal film, kita diperkenalkan dengan penyihir jahat bernama Galian alias Samidi. Dia sedang berpacaran dengan Muriela, anak dari penyihir paling sakti di kerajaan. Di sini, Samidi menyedot kesaktian Muriela melalui congornya. Namun, Muriela tidak sadar sama sekali karena dia sedang diabok cinta. Kemudian adegan beralih ke sebuah kebun di mana ada seorang petani tak bernama, sebut saja Farmer. Dia sedang memanen lobak bersama sang anak yaitu Jeb. Walaupun dirinya petani, Farmer memiliki kekuatan seperti prajurit dan ahli dalam menggunakan senjata. Tak berselang lama, sahabatnya muncul sambil membawa babi. Dia adalah Norik yang merupakan seorang peternak. Selagi mengobrol, Norik memberitahu kabar bahwa kerajaan sedang merekrut prajurit baru. Dia menyarankan agar Farmer ikut mendaftarkan diri. Akan tetapi Farmer tidak tertarik sama sekali. Dia sudah memiliki keluarga dan hidup nyaman sebagai petani. Malam harinya, Farmer mengajak Norik untuk makan malam bersama. Sambil makan, Zeb tiba-tiba menyinggung tentang saran Norik yang mengusulkan ayahnya agar menjadi tentara. Sontak, istri Farmer yang bernama Solana pun tidak mengizinkannya. Lagi pula, Farmer juga tidak mau mengorbankan dirinya untuk raja. Keesokan harinya, Solana pamit kepada Farmer untuk mengunjungi rumah orang tuanya. Dia juga mengajak Jeff yang sudah tidak lama bertemu kakek dan neneknya. Di dalam perjalanan, Solana menceritakan kenapa ayahnya tidak memiliki nama. Farmer adalah anak pungut yang dirawat oleh Norik dan warga desa. Dia kehilangan orang tuanya sebelum sempat diberi nama. Alhasil, dia dipanggil dengan julukan Boy. Tapi Farmer tidak suka dengan panggilan tersebut karena dia selalu dibully oleh bocil setempat. Oleh karenanya, dia ingin dipanggil sesuai pekerjaannya, yaitu Farmer. Dan beruntung, sekarang dia sudah memiliki keluarganya sendiri yang tidak lain adalah Solana dan Zeb. Setibanya di tempat tujuan, Solana langsung membantu warga yang tengah panen. Dia ingin mencontohkan kepada Zeb agar bisa menjadi petani dan kuli panggul yang baik dan benar. Setelahnya, barulah Solana mengajak Jeb untuk bertemu dengan sang nenek. Selain nenek, di sana juga ada Bastian yang merupakan adik dari Solana. Sementara itu, kakeknya masih belum pulang dari tempat kerja. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Raja Conrad, pemimpin dari kerajaan yang paling berkuasa. Dia tampak sedang makan siang bersama keponakannya yang bernama Duke Fallow, atau sebut saja dengan Paijo. Selagi mereka menyantap sop buntut, tiba-tiba ada seorang prajurit yang melapor. Dia mengatakan bahwa ada banyak siluman yang memberontak. Siluman ini biasanya disebut dengan julukan Kruk. Menurut sang raja, Kruk tidak mungkin bisa berperang dengan pedang. Dia sangat yakin kalau mereka dikendalikan oleh sihir jarak jauh, semacam santet. Di tempat lain, ada Muriela yang tengah membaca buku sihir milik ayahnya. Lalu tak berselang lama, sang ayah yang bernama Merrick menghampirinya. Di sini, Muriela mengatakan kalau dia ingin bekerja di istana bersama Merrick. Namun, Merrick belum mengizinkannya karena sangat berbahaya. Usut punya usut, ibu Muriela tewas di istana gara-gara sihir dan juga karena orang-orang licik. Yes, that was your mother's wish.
Pada waktu yang sama, Farmer mendengar suara yang janggal saat dia sedang membelah kayu. Karena penasaran, dia pun mencari suara aneh tersebut. Tapi ketika Farmer sibuk mencari, tiba-tiba Farmer terkejut dengan kedatangan para Krug yang terlihat kesurupan. Mereka juga mengepung dan mengeroyoknya tanpa ampun. Untungnya, Farmer langsung mengerahkan skill pedang dan jurus penghancur jamet, sehingga dia mampu mengalahkan mereka. Farmer lalu melihat asap hitam dari rumah Norik, dan benar saja ternyata peternakan Norik juga diserang oleh para Krug. Farmer pun tidak tinggal diam dan segera melibas mereka semua. Berkat kerjasama yang epik, mereka akhirnya berhasil membunuh para Krug. Kini, Farmer akan segera pergi ke desa Stonebridge untuk menyelamatkan keluarganya. Norik pun memutuskan untuk membantu Farmer. Di lain pihak, Muriela sedang berlatih pedang dengan temannya, yaitu Tarish. Dia merupakan komandan perang istana yang paling kuat di kerajaan. Di sini, Muriela ingin dimasukkan ke dalam pasukan. Namun, Tarish menyuruh agar Muriela meminta restu dulu kepada ayahnya. Tapi sialnya, Muriela tidak pernah diizinkan untuk bekerja di istana. Tak berselang lama, Paijo muncul dan memberi perintah kepada Tarish untuk menyiapkan pasukan. Sontak, Tarish pun sedikit kesal karena Paijo menyuruhnya seakan dia adalah seorang raja. Sementara itu, Solana melihat para Krug sudah mendekati desa. Dia pun segera membunyikan lonceng tanda bahaya lalu mengevakuasi warga setempat. Sialnya, para Krug bergerak dengan cepat dan akhirnya menyerang dengan membabi buta. Singkat cerita, Farmer dan Norik pun tiba di desa Stonebridge. Dengan sigap, mereka langsung membasmi para Krug dengan keahlian bertarung masing-masing. Namun, para Krug justru semakin bertambah. Bahkan, sebagian dari mereka menunggangi kuda serta membawa tombak. Setelahnya, Farmer segera menghampiri mertuanya lalu menanyakan keberadaan Solana. Dan sialnya, wanita itu masih berada di menara lonceng dan terjebak di antara para Krug. Tanpa membuang waktu, Farmer pun berlari ke arah menara. Dia juga dibantu oleh Norik dan Bastian. Kemudian, di sini terungkap bahwa para Krug memang dikendalikan oleh sihir. Dan Samidi adalah dalang dari semua kekacauan ini. Dia menggerakkan para Krug untuk membantai semua warga, termasuk Farmer dan keluarganya. Ketika Farmer hendak menyelamatkan sang istri, dia melihat menaranya sudah terbakar. Dengan kata lain, Solana sudah tewas di tempat itu. Kemudian ada satu Krug berkuda yang masuk ke rumah mertuanya. Mau tak mau, dia pun harus kembali sebelum Krug itu membantai keluarganya. Akan tetapi, dia terlambat datang dan kedua mertuanya pun sudah tewas. Farmer yang tidak tinggal diam segera menahan para Krug dan menyuruh Zeb melarikan diri. Saat situasi semakin menegangkan, entah kenapa para Krug tiba-tiba mundur perlahan. Namun ada satu Krug yang mengejar Zeb hingga ke semak-semak. Dan tak berselang lama, bocil ini ditemukan dalam keadaan tewas. Sore harinya, Farmer langsung menguburkan jenazah Zeb serta juga kedua mertuanya. Dia dibantu oleh Bastian dan Norik. Farmer lalu meminta Norik agar membuatkan satu batu nisan lagi untuk mendiang Solana. Akan tetapi Norik menolak karena Solana kemungkinan masih hidup sebab tidak ada satu orang pun yang melihat jasadnya.
Di lain pihak, Paijo tengah berada di tempat Samidi. Di sini terungkap bahwa mereka berdua telah kong kali kong untuk merebut kekuasaan dari Raja Conrad dengan cara memanfaatkan para Kruk. Dengan begitu, Paijo bisa naik tahta dan Samidi akan diangkat menjadi penasehatnya. Namun, rencana Samidi terhambat oleh kehadiran Farmer yang ternyata sangat kuat. Samidi pun meminta Paijo untuk bersabar. Nanti juga jadi raja kok. You must be patient. Keesokan harinya, Raja Conrad memimpin pasukan menuju ke desa untuk memberi penghormatan kepada warga yang tumbang. Di tengah perjalanan, Merrick mengatakan kalau dalang dari semua ini adalah Samidi. Penyihir jamit itu kini menjadi semakin kuat. Setibanya di desa, sang raja mengucapkan bela sungkawa dan permintaan maaf karena gagal melindungi warganya. Ketika pihak kerajaan sedang berbicara, tiba-tiba ada seorang warga yang memberitahu kalau para Kruk menculik sebagian warga desa. Dan untuk mengatasi masalah ini, pihak kerajaan ingin merekrut warga yang berani membrutal. Tetapi hanya sedikit yang mau bergabung. Farmer dan para warga sudah terlanjur kecewa dengan raja. Farmer memilih untuk mencari istrinya lalu balas dendam dengan tangannya sendiri. Namun, Bastian dan Norik juga ingin membantu. Tak berselang lama, tiba-tiba Merrick menghampiri Norik. Penyihir itu mengatakan kalau mereka pernah bertemu sebelumnya, tapi Norik tidak ingat apapun. Setelah berbicara dengan Norik, penyihir tersebut juga mendekati Farmer dan membujuknya untuk bergabung dengan pasukan. Dan lagi-lagi Farmer tidak berminat sama sekali. Merrick pun pasrah, lalu berpesan agar pria itu tidak mati di jalan karena sang raja akan membutuhkannya. That there may be events of great... Try to stay alive, Farmer. Di lain pihak, Samidi kembali merayu Muriela dengan congornya yang bau jengkol. Dan bodohnya, wanita itu selalu luluh dengan perkataan Samidi. Padahal kekuatannya sedang dikenyot diam-diam. Pada waktu yang sama, Farmer sedang menyusuri hutan bersama Norik dan Bastian. Tapi karena harus melewati tebing dan sungai, ketiganya terpaksa melepaskan kuda mereka. Sialnya, Norik dan Bastian tidak sanggup menggantung dengan tali. Alhasil, keduanya pun terjatuh ke sungai. Beruntung, Farmer berhasil menarik mereka ke permukaan lagi. Well, that saved us a lot of time. Bersamaan dengan itu, pasukan Raja Conrad telah kembali ke istana. Namun, dia dikejutkan dengan seorang prajurit yang sedang molor di depan gerbang. Padahal, gerbang harusnya dijaga oleh banyak orang. Dan ketika Raja masuk ke dalam, dia melihat Paijo sedang duduk di singgasana serta lancang mengenakan mahkotanya. Di sini, Raja sangat murka kepada Paijo yang sudah lalai saat menjaga istana. No one! Karena merasa sakit hati dengan perlakuan raja, Paijo pun langsung menghampiri Samidi. Dan di sini dia ingin mempercepat rencana kudeta. Samidi kemudian menemui Muriela di kamarnya. Wanita itu pun terkejut karena Samidi menggunakan ilmu teleportasi. Padahal sebelumnya dia tidak memiliki kekuatan tersebut. Melihat tingkah Samidi yang aneh, Muriela mulai mencurigai sesuatu. Terlebih lagi karena si Jamet mulai menunjukkan sifatnya yang pemarah. Alhasil, Muriela pun mengusirnya. Di lain pihak, para Kruk sedang membawa Sandra ke markas mereka. Dan benar saja, salah satu dari mereka adalah Solana. Sementara itu, Norik dan Bastian mulai kelelahan setelah berjalan sampai tengah malam. Mereka berdua pun membujuk Farmer agar mau beristirahat sejenak. Meski awalnya menolak, Farmer akhirnya merasa kasihan dengan mereka. Sementara itu, Paijo kembali menghadap kepada raja yang sedang makan untuk meminta maaf atas semua kesalahannya. Dan tentu saja, semua ini adalah sandiwara agar dia tetap bisa menikmati nasi padang bersama sang raja. Selepas makan, raja menghadiri rapat strategi untuk menghadapi para Kruk.
Di tempat lain, Merrick tengah berada di dekat markas Kruk. Dia pun diam-diam mengintip ke dalam dan melihat para warga yang disandra. Sayangnya, dia belum bisa melakukan apapun. Dan pada waktu yang sama, Farmer CS kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dan ketika tiba di hutan terlarang, Norik membujuk Farmer untuk mencari jalan lain. Akan tetapi, ini adalah jalan satu-satunya yang bisa mereka tempuh. Seiring berjalannya waktu, mereka bertiga mulai merasakan kejanggalan. Lalu tiba-tiba mereka bertiga terkena jeratan pohon rambat. Kemudian muncullah para penghuni hutan yang dipimpin oleh wanita bernama Elora. Farmer pun langsung memintanya untuk melepaskan jeratan tersebut. We're lost. Di sisi lain, Muriela meminta restu kepada sang raja agar diperbolehkan untuk bergabung dalam pasukan. Dia tidak mau hanya berdiam diri di kamar seperti kaum rebahan. Namun, sebelum permintaannya dikabulkan, Raja Conrad tiba-tiba jatuh pingsan. Father, Your Majesty. Dan ternyata Raja telah keracunan makanan yang tadi dimakan bersama Paijo. Di waktu yang sama, Paijo juga sedang sekarat. Dia meminta Samidi untuk memberikan penawar racunnya. Namun sebelum itu, Samidi memperingatkan bahwa dia adalah penguasa yang sesungguhnya. Let's say I've saved your life. Now watch how you do. Beberapa saat kemudian, Merrick akhirnya kembali ke istana. Di sana, dia segera mengecek kondisi raja. Selepas mengeceknya, Merrick langsung tahu kalau ini adalah perbuatan Samidi. Di lain pihak, Taris melaporkan bahwa Paijo telah membajak 2 legiun pasukan tanpa sepengetahuan raja. Entah apa tujuannya, yang pasti ini ada hubungannya dengan rencana Samidi. Well, I have seen the Krug massing. Dari rangkaian kejadian ini, Merrick akhirnya sadar kalau kekuatan anaknya telah disedot oleh Samidi. Dia pun segera menyadarkan Muriela kalau dia telah dimanipulasi selama ini. Sebenarnya, Muriela juga menyesal telah dekat dengan Samidi. Awalnya, dia hanya ingin belajar sihir dengan baik, tapi dia tidak tahu kalau Samidi memiliki tujuan jahat. I'm sorry. Malam harinya, sang raja terbangun dari pingsannya. Merrick pun memintanya untuk beristirahat dulu. Namun, Raja Conrad justru langsung memberi perintah kepada Taris agar menyiapkan pasukan untuk berperang. Dia sadar kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Dia juga tahu bahwa keponakannya telah berkhianat. Oleh karenanya, sang raja tidak ingin mati sia-sia. Attack. First light. Your life is coming to a close. Setelah mendapatkan perintah, Taris dan Merrick pun bergegas keluar. Tapi sebelum itu, Merrick membuka mata batin Taris lalu menunjukkan bahwa Samidi sudah berada di istana sejak lama. Penyihir jamet ini bersembunyi di suatu tempat dengan bantuan dari Paijo. He's already here. Bersamaan dengan itu, Farmer CS mendapatkan bantuan dari Elora untuk melewati hutan terlarang. Dia mau membantu karena Farmer, Norik, dan Bastian bukanlah jamet yang suka merusak. Setibanya di ujung hutan, mereka melihat para Kruk sedang berkumpul di bawah. Ketika mereka bertiga lengah, tiba-tiba ada seekor Kruk yang menyerang Bastian. Beruntung, Farmer dan Norik langsung menghabisi Kruk tersebut. Kemudian, Norik memiliki ide untuk melucuti Kruk tersebut lalu menggunakan bagian tubuhnya sebagai samaran. Setelah berhasil masuk ke kawasan Kruk, Farmer melihat istrinya sedang dikurung di dalam kandang. Sayangnya, Farmer CS ketahuan oleh para Kruk dan akhirnya dipukul hingga pingsan. Di tempat lain, Merrick memutuskan untuk menemui Samidi secara langsung. Di sini, dia berusaha membujuk agar Samidi tidak melanjutkan rencananya. Tapi, jamet satu ini tidak peduli dan akan tetap melanjutkan rencananya. I suggest you adjust. Karena Samidi tidak mau mundur, maka pihak raja pun segera mengibarkan bendera perang. Terlebih lagi, Paijo telah membajak sebagian pasukan dan akan bekerja sama dengan para Kruk. Selain itu, dia juga memfitnah Taris sebagai orang yang meracuni raja. Padahal, sang raja masih hidup dan akan bergabung dalam perang ini. Who died for honor and truth?
Saat pasukan Taris menuju ke medan perang, Farmer tampak sedang digantung oleh seekor Krook. Namun, Krook ini dikendalikan langsung oleh Samidi yang penasaran dengan identitas asli si Farmer. Baginya, Farmer adalah satu-satunya manusia yang sulit diterawang. Ketika Samidi mulai lengah, Farmer tiba-tiba memberontak lalu menebas leher Krook tersebut. Sayangnya, Farmer langsung pingsan setelahnya. Di lain pihak, Bastian dan Norik dimasukkan ke dalam kurungan yang sama dengan Solana dan warga desa. Di sini, Solana menanyakan tentang Zeb dan orang tuanya. Bastian pun terpaksa memberitahunya bahwa mereka telah meninggal. Sontak, Solana pun langsung menangis. Akan tetapi, Norik meyakinkannya bahwa Farmer akan segera datang. Farmer will come. You're all he really needs. Berbicara tentang Farmer, pria itu akhirnya bisa siuman dari pingsan. Lalu tak berselang lama, Merrick datang dan memberinya obat. Di waktu yang sama, Muriela tampak menyesal karena telah tergoda oleh congor Samidi. Melihat majikannya bersedih, pelayan Muriela pun segera menenangkannya. Dia juga menyarankan agar Muriela bisa mengambil tindakan secepatnya untuk membuat sang ayah bangga. Setelah mendengar itu, Muriela pun langsung mengenakan baju zirah dan siap untuk membrutal. Sementara itu, Merrick membawa Farmer ke pos pasukan supaya bisa dirawat dengan baik. Di sini, Taris heran dengan Merrick karena membawa seorang petani ke dalam tenda raja. Dia sedikit meremehkannya, apalagi Farmer pernah menolak ajakan raja. Tapi sebagai penasehat raja, Merrick berhak membawanya kemari. Dia juga tahu kalau raja akan membutuhkan si Farmer. Neither does the king. Ketika Farmer sudah terbangun dari pingsan, Merrick langsung mengungkap identitas aslinya di depan raja. Dan tidak disangka-sangka, ternyata Farmer adalah anak kandung raja yang telah hilang puluhan tahun lalu. Dengan kata lain, dia merupakan pewaris tahta yang sesungguhnya. Namun tampaknya Farmer tidak suka dengan kenyataan ini. Apalagi selama 30 tahun terakhir, dia selalu merasa terbuang. Kemudian adegan beralih ke pos pasukan Paijo yang penuh dengan atlet tumpang tindih. Bukannya memikirkan strategi, Paijo justru sibuk menganjrit. Tidak lama kemudian, Samidi memberi pesan lewat Krook bahwa dia ingin Paijo membakar istana. Dia berniat untuk memindahkan ibu kota kerajaan. Meski awalnya menolak, Paijo pun akhirnya setuju dengan rencana Samidi. Burn it I will. Go away, creature. Keesokan harinya, Farmer tampak akan pergi dari pos. Dia sama sekali tidak peduli dengan sang raja dan memilih untuk menyelamatkan keluarganya. Akan tetapi, Merrick tetap membujuknya agar mau bergabung dengan pasukan. Maksa nih. Think about it. Siangnya, Taris dan pasukannya pergi ke medan perang untuk mengambil alih prajurit yang dibajak Paijo. Dan berkat kehadiran sang raja, pasukan Paijo pun kembali berpihak pada sisi yang benar. Selain itu, Farmer juga akhirnya bergabung dalam perang ini. Terpaksa dia nih. So have you come to do your duty? I've decided to fight. Gara-gara pasukannya direbut, Paijo pun kini hanya memimpin antek-antek setianya dan para Krook yang dikendalikan oleh Samidi. Lalu setelah semuanya siap, kedua belah pihak pun langsung mengerahkan serangan. Seiring berjalannya waktu, perang ini menjadi sangat sulit bagi pihak kerajaan karena para Krook tidak mudah tumbang. Selain kuat, jumlah mereka juga terus bertambah. Bahkan, Farmer terlihat cukup kewalahan saat menghadapi siluman-siluman ini. Yes, sir.
Terlebih lagi, pasukan Paijo juga memiliki meriam api yang bisa meledak dan membakar pasukan raja. Lama-kelamaan, Taris dan Farmer menyadari kalau Kruk berkuda adalah otak dari serangan mereka. Dan jika berhasil mengalahkannya, maka perang akan lebih mudah. Namun sayangnya, Taris kesulitan untuk mendekati Kruk berkuda tersebut. Win the day, it means nothing. Di saat perang semakin sengit, Paijo diam-diam menembakkan panah ke arah raja. Dan naasnya, salah satu anak panah itu menembus dada sang raja. Melihat ayahnya terluka, Farmer pun langsung membabi buta lalu membunuh Kruk berkuda. Berkat Farmer, pasukan Kruk akhirnya kalah dalam pertempuran. Meskipun Paijo dan antek-anteknya berhasil kabur dari medan perang. Beruntung, Muriela sudah sampai di hutan terlarang untuk menghadang Paijo CS. Tak berselang lama, anak buah Paijo tiba-tiba dijerat oleh tanaman rambat yang membuat Paijo ketar-ketir. Dia pun segera menghunuskan pedangnya, kemudian menyerang Muriela, dan baku hantam pun terjadi. Tidak sendirian, Muriela juga dibantu oleh Elora dan anak buahnya. Alhasil, mereka pun berhasil menjerat Paijo dengan mudah. Di lain pihak, Norik dan Bastian memutuskan untuk membrutal di markas Kruk. Mereka berdua terlibat dalam adu pedang yang sangat sengit. Selagi keduanya bertarung, Solana mengajak Sandra bernama Talwin untuk mencari jalan keluar. Naasnya, mereka harus merelakan nyawa Norik yang tewas karena tusukan Kruk. Dan tidak hanya itu, mereka akhirnya tertangkap lagi karena jumlah Kruk yang jauh lebih banyak. Pada waktu yang sama, Farmer sedang mengenang masa kecilnya dengan Raja Conrad. Di sini, Farmer hampir lupa dengan kejadian di masa lalu saat dia masih tinggal di istana. Sang raja pun mengingatkannya kembali, hingga membuat Farmer sedikit terharu. Kemudian, mereka berdua menjadi lebih dekat seperti ayah dan anak pada umumnya. Tapi sayang sekali, Farmer harus merelakan nyawa ayahnya. Di tempat lain, Muriela tiba di medan perang bersama Paijo yang dia ikat di belakang kuda. Melihat itu, Taris pun berterima kasih kepadanya. Dan untuk menghukum jamet tersebut, Taris tidak langsung menebasnya karena pria punya selera. Dia justru mengajaknya berduel tanpa menggunakan armor apapun. Dan tanpa basa-basi, keduanya pun bertarung dengan sangat brutal. Ketika Taris sedang unggul, tiba-tiba ada kabar bahwa sang raja telah meninggal. Dengan ini, Taris pun tidak bisa menebas kepala Paijo karena dia sudah resmi menjadi raja. Di sini, Taris dan yang lain belum tahu kalau pewarisnya sudah diganti. Akhirnya, mereka pun hanya bisa diam dan tidak mampu berbuat apa-apa kepada Paijo. I am your king. No, you are attached to the throne. Pada saat Paijo membacot di depan para prajurit, Merrick muncul di hadapannya. Dia lalu mengatakan kalau sang raja tewas gara-gara anak panah milik Paijo. Setelah mendengar penjelasan Merrick, Taris pun langsung menggorok leher Paijo. Mamam.
Dan dengan kematiannya, maka Farmer resmi menjadi raja baru dengan nama Camden Conrad. Sontak, semua prajurit pun berlutut di hadapannya. Kemudian, Farmer memberikan pidato untuk memberi motivasi kepada prajurit sebab perang belum selesai. Dari kejauhan, Samidi menyaksikan pidato Farmer yang membuatnya jengkel dan ingin salto. Selepas marah-marah, dia memutuskan untuk menjadikan Solana sebagai umpan agar bisa mengalahkan Farmer. Much more dangerous to me than a farmer. Lalu Solana bertanya bagaimana Samidi bisa tahu kalau dia adalah istri Farmer. Samidi pun menjawab bahwa Solana sedang hamil sehingga aroma Farmer tercium dengan sangat jelas. Setelah mendengar perkataannya, Solana langsung merasa lemas. Kembali lagi ke medan perang, Farmer dan pasukannya tengah mengadakan pemakaman untuk menghormati Raja Conrad. Selepas pemakaman, Farmer bersiap untuk pertempuran kedua. Namun sebelum itu terjadi, Muriela meminta izin kepadanya untuk diterima dalam pasukan. Meski Merrick tidak setuju, Farmer tetap mengizinkannya karena Muriela telah berjasa atas penangkapan Paijo. Muriela juga meminta izin karena dia ingin mengajak Elora dan kawan-kawan. Ternyata para penghuni hutan ini juga ingin balas dendam kepada Samidi yang telah mengendalikan para Kruk dan menyebabkan hutan mereka rusak. Singkat cerita, Merrick mengantar Farmer, Muriela, dan Elora ke lembah bernama Criswin. Tempat ini adalah lembah gaib di mana Samidi menyandra para warga. Tidak sembarang orang bisa masuk kecuali penyihir sakti seperti Merrick. Di sudut yang lain, Taris memimpin pasukan untuk melawan ribuan Kruk yang telah disiapkan oleh Samidi. Dan walaupun kalah jumlah, pasukan ini sama sekali tidak gentar. Sementara itu, Merrick menunjukkan jalan pintas untuk memasuki Criswin. Selagi Farmer dan yang lain masuk ke dalam, Merrick memutuskan untuk mengalihkan perhatian Samidi. Dengan kekuatan sihirnya, Merrick pun menemui musuh bebuyutannya itu. Kemudian, dia mengajaknya adu pedang tapi dengan ilmu kanuragan. Sayangnya, kekuatan Samidi terlalu kuat sehingga membuat Merrick tertusuk pedang. Namun di lain pihak, dia berhasil mengulur waktu karena Farmer CS sudah bisa masuk ke dalam Criswin. Tak berselang lama, Muriela akhirnya masuk ke ruangan Samidi lalu terkejut dan sedih saat melihat Merrick terbaring lemas. Di sini, Merrick memilih untuk menyalurkan sisa kekuatannya karena dia sudah tidak sanggup lagi melawan Samidi. Kemudian, Merrick pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di waktu yang sama, Bastian kembali memimpin ke pemberontakan yang membuat para Kruk kewalahan. Hal ini juga terjadi kepada pasukan Taris yang kini unggul dalam pertempuran. Tanpa membuang waktu, Farmer segera melepaskan Solana dari jeratan si penyihir jamet. Namun sebelum keluar, dia harus melawan Samidi terlebih dahulu. Farmer pun langsung menghunuskan pedangnya dan berduel tanpa rasa takut sedikit pun. Meskipun Samidi menggunakan ilmu kanuragan, Farmer tetap bisa mengimbanginya. Bahkan, dia cukup merepotkan Samidi.
merasa kalah dalam hal baku hantam, akhirnya Samidi menggunakan cara yang licik. Dia mengerahkan jurus pamungkasnya untuk menghabisi Farmer dengan cepat. Beruntung, Muriela datang tepat waktu. Dia langsung menahan kekuatan Samidi agar Farmer tidak terbunuh. Dan ketika Samidi mulai lengah, Solana tiba-tiba menikamnya dengan pedang. Berkat Solana, Farmer berhasil menebas leher si Jamet hingga tewas. Di akhir film, para kru kembali ke habitatnya setelah sihir Samidi menghilang. Alhasil, perang pun dimenangkan oleh kerajaan Farmer. Lalu, film pun tamat dengan sangat epik. Nah, film ini mengajarkan kita untuk tidak menilai orang dari pekerjaannya. Walaupun kerja sebagai petani atau kuli proyek, yang penting uangnya halal. Itu lebih baik daripada main judi slot pakai duit mertua terus kalah. Ya, rungkat. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang ngelap kaca pakai kolor bapak, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.